Masih bersama dengan Mbak Kurnia, Smart Listeners dari Mariki Cake and Snack ya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Tadi seperti diinformasikan oleh Mbak Kurnia ya, setelah onde-onde ketawa, ini juga terpikir ya untuk bisa akhirnya itu melahirkan membuat varian baru, produk baru ya. Dan itu ada 7 varian ya. Ada 7 varian Kak. Ini untuk varian yang baru, yang 7 varian ini itu lebih menyasar golongan tertentu atau gimana? Iya. Jadi ini memang menyasar ke milenial ya Kak. Jadi 7 varian itu coklat original, punya beberapa tagline juga sesuai dengan rasanya. Jadi ada tagline-nya? Ada tagline-nya. Jadi coklat original itu peredam emosi. Yang mana coklat original? Coba ditunjuk. Ini Kak. Coklat original. Iya. Peredam emosi. Emangnya emosi. kenapa kalau peredam emosi itu? Iya, jadi milenial yang sering marah mungkin bisa diredamkan emosinya lewat Choco Cawa ya. Jadi lebih apa gitu ya? Lebih adem emosinya. Lebih adem gitu emosinya. Oke, jadi itu ada ceritanya semua ya. Ada ceritanya semua. Ini berartinya untuk para millennials, untuk sekali lagi untuk peredam emosi ya. Khususnya untuk coklat kacang Choco Cawa yang original yang ini. original. Kemudian yang mana nih untuk varian yang lainnya? Kalau ini yang keju, topping keju itu penangkal jomblo. Penangkal jomblo. Iya. Ini khusus untuk yang para jomblo gitu ya? Iya, khusus para jomblo. Oke. Coklat kacang, Choco Cawa, penangkal jomblo. Jadi kalau kalau lagi nyari ininya, yang mana dong yang menjadi ini ya? Biasanya kan ini hampir sama nih ya. Jadi harus disebutin ini juga penangkal jomblo. Iya, penangkal jomblo. Jadi memang dari segi kemasan kita bedakan ya Kak. Ada kalau coklat original warna hitam, keju yang gold seperti itu. Jadi keju penangkal jomblo, kopi dihantui mantan, jahe reuni hati, banyak sih mint on the west side, green tea cari jodoh. Jadi emang sasarannya itu ke milenial. Oke. Ini ada banyak ya variannya. Iya, ada 7 variannya. Tadi kalau saya lihat dari bentuknya kayaknya itu emang enak dinikmati ya. Apalagi kalau sore-sore gitu ya. Dia kayaknya apa ya? Seperti biskuit gitu ya? Iya, lebih crispy sih Kak. Lebih crispy. Iya. Jadi memang campurannya coklat sama kacang ya. Iya. Kemudian itu ada ini ya, kalau yang ini coklat kacang, Choco Cawa, ini apa? Yang rasa pedas. Kalau ini yang pedas. Iya. Jadi ada beberapa kemasan. Jadi ada yang 60 gram, 120 gram, dan kemasan yang 10 ribuan itu 35 gram. 35 gram ya. Ini berarti untuk kemasan yang standar gitu ya? Iya. Standar ya. Oke. Untuk bisa lebih dikenal ya dari Mbak Kurnia tadi dari mulut ke mulut ya untuk promosinya, kemudian untuk sekarang ini kan itu udah sampai di luar ya, sudah dikenal Pulau juga Sulawesi, di luar Pulau Sulawesi gitu ya. Nah itu gimana prosesnya Mbak Kurnia untuk bisa lebih dikenal? Iya, jadi kita pakai promosinya itu melalui sosial media, marketplace. Jadi marketplace-nya itu bukan hanya seperti Tokped ya, Shopee, tapi kita juga menggunakan marketplace yang terlahir dari Makassar daerah, pakai Google Business juga tentunya. Jadi memang harus belajar digital marketing. Iya. Ini menjadi tantangan juga ya? Iya, tantangan bagi kita selaku UMKM. Jadi harus melek. Oh gitu ya. Iya. Dari Mbak Kurnia sendiri pada saat untuk bisa beralih ke digital marketing itu gimana? Apa yang menjadi tantangan? Jadi tantangannya itu memang harus selalu update ya Kak. Jadi sekarang ada namanya Instagram Ads, FB Ads. Bagaimana sih menguasai marketplace, aktif di sosial media itu di waktu jam berapa yang orang bisa banyak yang lihat. Jadi memang semuanya harus belajar banyak. Iya. Oke. Itu Mbak Kurnia sendiri yang memanage atau gimana? Atau membentuk tim kecil juga atau bagaimana Mbak? Iya, jadi untuk sosial media itu saya manage sendiri. Untuk marketplace ada yang ini membantu. Ada juga yang ada kerja juga sama gitu ya? Iya. Oke. Dari 7 varian ya yang disebutin tadi ya. Kemudian Mbak Kurnia
itu kan nyasarnya untuk para millennials gitu ya. Ini kalau saya lihat dari secara ini ya untuk apa bungkusannya, Iya, bungkusan iya, kemasan. kemasannya, sorry. Eh, ini memang tidak mudah gitu ya untuk bisa apalagi untuk memasarkan di tempat-tempat yang resmi gitu ya. Iya. Nah dari Mbak Kurnia sendiri gimana tuh untuk bisa lebih produknya itu bisa lebih diterima ya, apalagi untuk apa ya bermitra atau tidak untuk bisa masuk di toko-toko yang resmi gitu. Iya. Jadi memang yang harus diperhatikan untuk bermitra ya Iya. dengan hotel atau toko ataupun supermarket itu harus memperhatikan yang namanya legalitas. Jadi kita sudah punya legalitas baik itu PIRT, Iya. legalitas merek, halal, NIB dan IUMK untuk UMKM ya juga ada. Kemudian dari segi kemasan, jadi kita punya harga yang variatif sesuai dengan kemasannya. Jadi ada yang kemasan kecil, sedang, besar, dan yang lebih eksklusif. Jadi sebenarnya target pasarnya itu memang berbeda, baik itu target pasar untuk di toko oleh-oleh, hotel, untuk mahasiswa, atau mungkin anak SMA yang ukurannya lebih kecil ya, yang harga 10 ribuan. Jadi itu memang harus ini. Iya. Oke. Untuk bisa lebih berpikir ya untuk ke arah depannya ya, bahwa untuk dari apa ya, untuk dari usaha yang ditekuni ya saat ini Mbak Kurnia, siapa yang memberikan masukan gitu untuk Mbak Kurnia bahwa harusnya memang saya membuat tampilannya seperti ini begitu. Iya, jadi sering update ilmu ya Kak. Jadi dari segi warna mungkin, kemudian labelingnya, jadi harus apa aja yang ada di kemasan, misalnya merek, expire date, Iya, komposisi, jadi dibedakan ya yang mana merek, yang mana nama produk, kemudian cara penyajian, dari segi rasa, kemudian apa lagi ya, banyak, mungkin bisa mencantumkan customer service-nya, Instagram atau sosial media di kemasan, seperti itu Kak. Oke. Kemudian nih untuk apa ya, ini untuk kemasan yang sudah berapa kali ganti atau gimana? Atau langsung milihnya yang kayak gini kemasannya? Jadi kemasannya itu yang awal ini seperti ini, yang ini Kak. Jadi beberapa ini kita buat kemasan yang lebih besar, ada kemasan toples juga, dan kemasan yang lebih mini. Iya, itu untuk kemasannya semuanya ada di prosesnya di Makassar atau gimana untuk proses kemasannya? Ada yang di Makassar, ada yang di luar di Pulau Jawa. Kenapa mikirnya gitu? Kenapa bisa semuanya untuk proses untuk kemasannya itu sampai keluar? Kenapa? Karena mungkin di Makassar belum tersedia juga Kak yang untuk kemasan printing. Iya. Kalau kemasan yang mungkin bisa didapatkan di Makassar kita masih pakai yang di Makassar ya, maksudnya sudah tersedia di Makassar. Jadi di Makassar itu belum ada kemasan printing seperti ini yang mungkin masuk standar. Jadi standarnya itu mungkin harus lebih tebal, ketebalannya harus dilihat, kemudian dari segi apa ya, kemasan yang standarnya itu supaya nggak bocor ya Kak, karena biasanya juga mempengaruhi isinya. Jadi jangan sampai melempem karena kemasannya tidak sesuai standar. Itu enak tadi ya, itu bisa dibuka terus bisa ditutup lagi. Iya, jadi punya sipar. Iya. Itu salah satu keunggulannya gitu ya. Iya. Kemudian untuk cara nyimpannya gimana nih Mbak? Untuk cara nyimpannya, untuk ini berapa lama sih untuk tahannya? Ketahanannya itu sebenarnya bisa sampai 10 bulan, tapi kita kasih patokan itu sampai 8 bulan. 8 bulan. Iya. Oke. Saya mau nanya lagi nih, kalau misalnya ya, ini kan banyak juga nih saya nanya-nanya juga nih, untuk bisa satu produk itu ya, sebuah produk itu bisa tahan, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi Mbak Kurnia? Dari segi proses produksi ya Kak, proses produksi. Apa yang harus betul-betul yang harus kita lakukan agar bisa tahan produknya? Jadi proses produksi itu hygiene ya, hygiene. Kemudian dari segi kematangan juga, dari segi pengemasan, karena terkadang jika kita menggunakan kemasan yang tidak sesuai standar, bisa mempengaruhi ketahanan produk itu sendiri. Iya. Jadi itu ada 4 ya, Iya. ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama dari proses pembuatannya, kemudian pengemasan, proses produksi itu termasuk ya dari segi kematangan produk. Iya. Oke.